Gue Adriano Kalbi, gue seorang stand up comedian, seorang podcaster. Hari ini gue akan mencoba share tentang hubungannya komedi dengan kecerdasan emosional. Dalam sharing kali ini gue berusaha, karena judulnya kayaknya berat banget gitu dan gimana caranya tidak terdengar sangat pretentious. Jadi gue akan mulai dengan mengkoreksi selain komedi, jadi bukan cuma komedi, sebetulnya berkesenian itu punya hubungan dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional tuh menurut gue sih kecerdasan yang di luar dari logic, memorizing, analytical thinking. Jadi dia lebih sifatnya rasa gitu. Dan melakukan stand up comedy sejak tahun 2011, gue merasa ada 4 aspek yang bisa disampaikan di sini, yaitu observasi, imajinasi, skeptical, dan resiliency. Mungkin skeptical itu ya skeptis gitu, bahwa dia selalu mempertanyakan suatu hal, kenapa hal ini berlaku. Resiliency itu daya tahan mental lo, bahwa lo nggak cepat jatuh dan lo bisa bangun lagi. Jadi 4 hal ini yang bisa gue sampaikan kali ini. Yang pertama, biar presentasi ini terdengar sangat valid, gue akan meng-quote dari Bible. Quote-nya bilang bahwa ya yang udah terjadi itu akan terjadi lagi, yang akan terjadi ya akan terjadi gitu. There is no new thing under the sun, bahwa hidup ini sudah berabad-abad, bahwa udah nggak ada lagi hal yang baru. Itu dia kenapa observasi itu sangat penting. Inspirasi pun datang dari keahlian kita mengolah referensi yang berlaku. Makanya Pablo Picasso tuh bilangnya good artist itu copy, great artist itu steal. Good artist tuh dia kalau dia niru ya dia ketahuan, oh gue tahu nih dia habis niru si A. Ya, tapi kalau great artist dia ngelihat A, dia akan olah, itu akan menjadi punya dia gitu. Dan itu udah nggak ketahuan lagi. So observasi itu sangat penting. Nah, observasi itu gunanya buat apa sih gitu? Observasi itu pasti melihat persamaan, membaca ketegangan ruangan, merekam perasaan yang berlaku, dan dia memperbesar detail-detail kecil. Dan kegunaannya dalam berkomedi, kalau di gue punya joke tentang Happy Family Sticker. Happy Family Sticker, gue nggak gitu suka karena semua orang waktu itu pakai Happy Family Sticker. Dan gue baru sadar kayak, lu sadar gak sih kalau Happy Family Sticker tuh cuma ada di mobil murah? Kayak ya LCGC, ya mobil-mobil di bawah 300 juta lah. Yang kalau di bawah atas 120 getar mobilnya, mobil-mobil itu. Dan lu gak pernah lihat Happy Family Sticker di mobil-mobil Eropa gitu. Lu gak pernah lihat di supercar, lu gak pernah lihat kayak gitu. Ya apa jangan-jangan kalau lu nggak punya duit tuh penting ya buat orang lain tahu kalau lu tuh bahagia gitu, tahu kalau kucing lu namanya Tono, kucing anak lu bisa les drum, hal-hal kayak gitu. So that's an observation, bahwa memang of course statistically pasti nggak bener, gua nggak bisa bilang, but that's comedy gitu. Lu remove the detail, lu ambil kesimpulannya bahwa ya ada Happy Family Sticker di mobil-mobil murah. Gitu. Itu dia kenapa penting observasi. Abis itu tinggal diramu, ada hubungannya dengan kalau lu nggak punya duit penting buat orang lain tahu kalau lu tuh bahagia. That's one. I think another joke juga dari Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld kalau diajak ke Las Vegas teman-temannya selalu ngajak, ayo taruhan kuda, taruhan pacuan kuda. Dan dia bilang gue nggak percaya sama taruhan kuda karena gue yakin tuh kuda-kuda itu nggak sadar kalau dia tuh lagi balapan gitu. Kudanya cuma tahu kalau habis balapan ya dia dikasih makan. I'm sure the horse have some idea bahwa jokinya tuh lagi terburu-buru karena dipecut dan segala macem. Tapi begitu dia nyampe garis finish, kudanya akan kayak, we were just here. I mean, what's that all about? That's the longest route just to get here. Elemen-elemen bahwa kudanya kecapean, kudanya kebingungan, that's the longest route to be here. That came pure from observation. He wasn't making that up. Yang dia make up adalah kayak ya mungkin kudanya nggak tahu dan cuma happy kalau dikasih makan. Tapi the rest 75% dari joke itu adalah datang dari observasi. So
That's the first observation. Yang kedua adalah imagination. Ya pasti penting banget lah berimajinasi dalam berkesenian gitu. Karena yang sekarang udah nyata, dulu sih cuma ada di kepala. Apa sih gunanya imagination? Dia bisa memperkirakan cause and effect. Jadi ada hal yang lo lihat di tengah, lo bisa lihat sebelumnya apa, nantinya jadi apa. Terus lo bisa menggambarkan situasi yang ideal seperti apa. Mestinya negara tuh bla 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 bla. Terus dia bisa melepas logika. Apa yang tadinya terbatas karena ini faktanya nggak mungkin, tapi bisa lo lepas. Kayak tadi gue juga udah gunain kayak, oh lu sadar gak sih Happy Family Secret cuma ada di mobil murah? Itu kan logikanya gue lepas, karena factually mungkin aja kayak 83,7%, tapi gue gak butuh itu. That's imagination di situ. Kayak misalnya buat gue sangat terganggu dengan kehadirannya manusia silver. Gue selalu bertanya, kalau emang warna silver yang dipilih, yang ditolak warna apa? Apakah ada saran-saran sebelumnya, merah mas, gila merah panas men gitu, kayak akhirnya mereka udah ada silver aja yang murah. So that's the cost. That's gue menggambarkan kejadian sebelum eventnya. Ada meeting, ada warna yang diusulkan, apakah ada pemimpin yang marah, gitu. Banyak banget gitu. Gue bisa main itu. Kalau efeknya kayak efek dari joke itu misalnya, emang penghasilan pada saat lo dicat silver dengan lo ngemis biasa itu beda ya gitu. Kalau misalnya lebih untung silver, tapi kan lo harus bayar cat, jadi sama aja, kenapa nggak lo ngemis biasa aja gitu. So to make this profitable, apakah cat silver nggak boleh dihilangin selama 5 hari, lo cuma boleh seminggu sekali, sampai lo eksim gitu. Tapi ya kalau dia harus ngemis mana peduli eksim. So that's kind of joke. That's the imagination bahwa ada manusia silver, and then kalau dia pulang jadi apa? Lo bisa tarik sebelumnya, lo bisa tarik sesudahnya. You can do this with anything yang lu notice gitu, kayak tahu bulat. Apakah dulu ada konferensi tahu kotak yang bilang kayak this is not selling well anymore. Kayak kita harus bikin sesuatu yang baru deh, biar tahu tuh fresh lagi. Ya. Hal-hal kayak gitu. Skeptical, this is my favorite skill. Hati-hati dalam menggunakannya karena lu bisa menjadi orang yang annoying di grup lo. Lu pikir lu lucu, tapi padahal nggak, lu cuma nggak suka sama banyak hal aja. Tapi yang paling bagus dari ini adalah itu mengajarkan kita untuk nggak terima hal begitu aja gitu, bahwa particular knowledge atau certain knowledge itu selalu uncertain, lu selalu bisa challenge knowledge itu. Nah ini favorit gua dari Mark Twain gitu, against the assault of laughter nothing can stand gitu. Lu bisa power money itu bisa bikin kolosal yang kalau dirubuhin tuh bisa lama, tapi kalau diketawain sekejap dia hancur wibawanya. Dan itu benar, itu dia kenapa mungkin berkomedi masih dilarang, makanya mengkritik pemerintah dilarang, karena kalau pemerintahnya aja insecure sama skillnya, diketawain dia hancur gitu. Jadi dia nggak mau itu. Lu bikin sadar banyak orang kayak, oh iya juga ya kenapa kita harus patuh sama mereka. Kegunaannya adalah lu bisa meng-avoid doktrin. Lu bisa challenging status quo, kayak tadi gue bilang bahwa kenapa gue harus percaya sama lo gitu. Dan lu bisa questioning fakta, kayak misalnya contoh katakan tidak pada korupsi, itu kan akhirnya koruptor semua yang ada di sana. Kenapa kita harus dengerin sarannya mereka kalau mereka pun korupsi? Itu gunanya being skeptical. Dan lu bisa make a joke tentang kayak dalam proses kreatifnya nggak ada yang syuting lagi itu bilang kayak, nih yakin nih kita mau bilang katakan tidak pada korupsi? Kan kita korupsi semua, masa nggak ada satu orang gitu sih? Gitu. Itulah yang terjadi kalau lu punya bawahan cuma ngejilat atasannya, jadi setiap atasan bilang joke bagus, bawahannya ya bagus pak gitu. Padahal itu aneh banget gitu. Nah, slogan lapor pajak, dulu punya slogan, dia bilang lapor pajak awasi penggunaannya. Kalau gue ngeliat billboard kayak gitu, kalau lu nggak skeptis, lu akan terima aja. Tapi kalau lu skeptis, gue akan tanya kayak lapor pajak, awasi penggunaannya. Anjir, udah gue yang lapor, gue yang capek. Lu kerjanya ngapain? Lu segitu aja dia langsung runtuh. Karena logically, ya kan gue udah ngasih, kenapa jadi gue harus ngawasin? Yang ada juga, gue nggak ngerti kenapa kita harus lapor pajak. Gue gajian udah ada potongan
pajak ya, jadi duit udah lo terima. Ada juga yang mestinya lo yang lapor pajak ke gue, penggunaannya gimana, kok malah dibalik sih? So, jadi lo doktrin apapun bisa selalu lo challenge. That's the use of being skeptical. Nah, resiliency. Bruce Lee bilang, jangan pernah berdoa untuk hidup yang mudah, tapi berdoa untuk kekuatan jadi lo bisa mengendure hidup yang sulit. Di stand up itu ada yang namanya self-deprecating humor. Buat anak-anak muda yang concern sama bullying. Menurut gue bullying gak akan pernah hilang. Karena ya lu gak bisa minta orang lain gak ngebully lu. Tapi lu bisa lakukan adalah lu membuli diri lu sendiri. Jadi lu membangun resiliensi itu. Dan dalam stand up pun sebetulnya lebih banyak seorang komedian tuh menghabiskan waktu tidak lucunya daripada lucunya. Karena kita harus latihan, open mic, dan kita harus penasaran pulang dengan lu dapat open mic 7 menit. Paling lu kalau hoki lu dapat 30 detik yang lucu. Sisanya kayak, wah lu harus coba lagi atau lu ganti dan segala macam. Lu membangun daya tahan itu. Kegunaannya ya udah nomor 1 membangun kepercayaan diri. Kedua, memperkuat kepercayaan lo. Misalnya ada joke yang dilakukan gak lucu, itu kuat-kuatan siapa? Lo mau go with the audience approval, apa lo mau pulang lagi dan mikir joke ini gimana cara nyampeinnya lebih baik. Dan itu melatih fokus lo mau kemana. Kalau lo tujuannya ialah misalnya, by 6 bulan gue punya materi 20 menit yang lucu. Mau gak mau lo harus latihan terus gitu. Mau gak mau ya lo akan banyak waktu yang lo habiskan untuk tidak lucu biar lo dapat 20 menit yang lucu. Self-deprecating joke, ya kayak misalnya orang-orang yang menggunakan nama ejekannya sebagai nama panggilannya. Menurut gue itu liberating karena lo nggak mungkin mentutor semua orang untuk kayak please jangan bully gue. Karena gue percaya semua orang tuh aslinya jahat. Lu pernah gak sih kenalan sama orang, dia bilang namanya siapa? Cindy, itu sudah mati kayak muka lu gak Cindy sih gitu. Ada gitu, lu gak ngebully dia tapi di hati lu dipikirin. Lu pernah gak sih lihat couple gitu, terus lu kok mau ya sama yang kayak gitu gitu. Ada gitu di dalam hati lu tuh ada. So people are mean, so stop membuat mereka untuk mengerti kebutuhan lu tuh apa. Jadi lupain aja. Last but not least, was everything I said was true? Yeah, was everything I said true? Gue selalu menjawab, ya kalau lo nggak bisa terkenal, lo selalu bisa jadi speaker. Karena gue yakin gue dipanggil ke sini, yang lain jadwalnya sibuk. Kenapa gue jawab seperti itu? Dan ini pelajaran yang paling penting menurut gue. Kenapa gue jawab seperti itu? Karena gue sebetulnya bisa jawab seperti ini. God damn it, I am the truth. Gue bisa jawab seperti itu. Dan lo nggak boleh. Menurut gue, pekarya yang baik itu dia selalu mengkoreksi dirinya. Kenapa gue lebih prefer gue prefer jawab yang pertama daripada yang terakhir. Gue bisa akhirin presentasi ini tanpa ngasih yang terakhir dan leave to your guys conclusion bahwa iya lah yang ada ngomongin banyak benernya. Tapi gue memutuskan untuk gue kesini karena ada waktunya kok gitu. Gue nggak mau jadi kebenaran. Dan ini sangat mengajarkan gue untuk yang paling penting mungkin memisahkan komedi daripada seni yang lain ya. Bahwa komedi itu sangat introspektif. Bahwa yang berbicara di depan panggung pun mentertawakan dirinya. Jadi introspektif itu penting banget karena pada saat lu puas akan progres lo, di situ lu juga lu akan berhenti berkembang gitu. Kalau lu selalu mengenolkan diri lu lagi, lu selalu siap menghadapi apapun yang akan dihadapi nanti gitu. So I guess that's about it dari gue. Semoga berguna ya obrolan ini. Thank you.